Ah, Hello everyone. Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di lebih dalam lagi live Q&A New One International Church. Dan kali ini kita membahas tentang The Peacemakers yang hari Minggu kemarin dikotbahkan oleh Pastor Umin. Very powerful, sangat kuat, sangat message-nya bagus, berdampak, dan bahkan percaya atau nggak beberapa orang bilang ini one of the best message untuk tahun ini deh. Bagi saya itu keren banget, dan I hope, dan saya benar-benar berharap teman-teman dan saudara diberkati. Dan sebelumnya saya mau nanya, ada yang sudah sempat dengar khotbahnya? Ada yang sempat dengar? Saya berharap teman-teman dan saudara belajar something di situ. Sambil kita akan nunggu Pastor Umin dan Pastor Chris ya. Let's go ya. Are you guys ready? Semoga siap ya teman-teman. Ya, silakan nunggu, silakan masuk dulu. Sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman. Are you guys okay? So far? Keadaanmu gimana semua? Saya nanya loh sama yang masuk. Pastor Chris. Ya. Ya, tunggu sebentar ya. Ini lagi si Pastor Umin lagi baru masuk. Baru join. Gue ada pembukaan barusan. Siap. Dan for information, ini ada live Q&A. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, nanti silakan masukin di question box ya. Jangan di kolom komen, nanti kegulung. Iya. Nah, ini dia. Halo Pastor Umin, terima kasih. Selamat malam. Semua orang bilang thank you. bagus banget, nonjok banget, detail. Saya harap teman-teman bisa dapat belajar sesuatu tentang menjadi pembawa damai, karena kita semua butuh ya pembawa damai, karena sekeliling kita seringkali kagak damai, seringkali sekeliling kita dan silakan kalau mau bertanya, silakan taruh di question box. Ingat teman-teman, di question box. Saya ulang sekali lagi, di question box. Oke. Yang belum nonton bisa mampir ya YouTube channel kita, New One International Church. Judul khotbah yang kemarin itu Peacemakers, The Peacemakers. Abai Pastor Umin. Pembawa damai ya, bukan penggoda damai ya. Pembawa damai. Oke, teman-teman. Silakan. Mungkin mau kasih singkatannya dulu sedikit yang kemarin dibahas tentang agama. Ya. Oke, selamat malam semua yang udah hadir. Pada waktu hari Minggu kemarin, judul khotbahnya adalah The Peacemakers. Pada dasarnya intinya kita bicarakan bahwa setiap manusia itu kan diciptakan berbeda-beda dengan keunikan tersendiri. 7 miliar manusia nggak ada satupun yang sama. Dan karena perbedaan itu seringkali berpotensi menimbulkan konflik di dalam kehidupan kita. Dan terutama sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, orang tua, anak, ya, sibling, saudara, teman-teman dekat ya. Dan di marketplace juga tempat pekerjaan kita yang berjumpa tiap hari dengan rekan kerja, dengan bos, dengan orang-orang sekitar kita itu berpotensi sekali timbul konflik gitu loh. Jadi kalau konflik itu terjadi maka kita akan level kebahagiaan hidup kita itu akan merosot gitu. Kita banyak sedih, kita banyak susah, kita banyak marah, banyak benci, banyak sakit hati, otomatis kita tuh nggak bisa bahagia hidupnya. Oleh sebab itu saya pikir bahwa masalah skill untuk bisa menangani konflik ini adalah satu skill yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, terus-menerus di dalam kehidupan kita. Terus diingatkan bagaimana Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, ya. Karena Tuhan bilang diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Nah, konflik itu nggak bisa selesai dengan sendirinya. Ya, banyak orang yang pura-pura nggak ada konflik deh, pura-pura dianggap nggak ada aja gitu loh, daripada ribut-ribut, atau bahkan ada yang ngalah terus gitu loh. Ya udahlah, daripada ribut saya ngalah aja terus gitu loh. Itu nggak akan menyelesaikan konflik. Kalau kita lihat teladan di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan itu nggak pernah loh menghindari konflik. Konflik yang hadapi diselesaikan dan dipulihkan keadaan. Nah, kalau
seandainya kita hidup terus-menerus dalam konflik yang dragging dalam kehidupan kita, yang menjadi sesuatu yang terus nggak terselesaikan, itu ada 3 hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Pertama, connectivity kita dengan Tuhan itu terganggu. Ya. Tuhan bilang kan, kalau kita mengasihi Tuhan, tapi benci saudara kita, itu pembohong, itu dusta. Ya. Nggak mungkin kalau yang kelihatan aja nggak mengasihi, bagaimana mau mengasihi yang nggak kelihatan, itu Tuhan sendiri. Gitu. Yang kedua yang bisa terjadi, doa kita itu terhambat gitu loh. Karena Tuhan bilang kan dalam 1 Petrus 3 ayat 7 juga, kalau suami itu harus hidup bijaksana dengan istri-istri, hormati sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, hormati sebagai pewaris dari kasih karunia Allah. Nah, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saya berpikir bahwa pada waktu itu mungkin wanita itu marginal ya, dianggap yang lebih rendah dalam zaman itu ya. Oleh sebab itu Petrus mengatakan dengan kaum yang lebih lemah. Kalau hari ini kan kaum yang lebih lemah itu banyak sekali contoh dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup di bawah level pendidikan kita, ya level daripada kekayaan yang kita miliki, ya posisi dan sebagainya, ART misalnya ya. Kalau kita tidak menghormati mereka, Tuhan bilang maka kita akan doa kita akan terhambat. Yang ketiga yang bisa terjadi kalau ada konflik itu kualitas kebahagiaan kita menurun ya. Jadi konflik dan kebahagiaan itu nggak berjalan bersama-sama. Ya. Nah, saya pikir karena masalah konflik ini kan nggak pernah diajarin sama orang tua kita. Karena orang tua kita juga nggak diajarin sama opa-oma gitu loh. Mereka sendiri juga banyak konflik yang nggak tertangani. Oleh sebab itu banyak di rumah-rumah jompo tuh orang tua. Mereka itu kalau cerita tentang masalah kepedihan hati, kesedihan hati, kekecewaan yang mereka alami seumur hidup mereka tuh lancar banget. Padahal kalau tanya hal-hal yang lain, mereka udah pikun gitu, udah nggak inget gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka itu sakit itu mereka akan ingat terus loh. Oleh sebab itu di sekolahan juga nggak diajarin, orang tua juga nggak ngajarin. Kita mesti belajar dari mana gitu? Ya dari firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa kalau kita tahu konsep-konsep tentang bagaimana menghandle konflik itu berdasarkan firman Tuhan, kita harus mulai ajarkan dan teladani menyelesaikan konflik dalam rumah tangga itu dilihat sama anak-anak, dikasih tahu sama anak-anak supaya kualitas hidup mereka nanti lebih bahagia gitu loh, nggak kayak orang-orang yang nggak ngerti cara menangani konflik. Nah, ada beberapa langkah praktis sebetulnya yang bisa menyelesaikan konflik ini atau meminimais konflik itu dalam kehidupan kita. Pertama, kita kalau mau menyelesaikan konflik kita harus planning dengan baik, jangan main asal tubruk aja gitu loh. Ya, rencanakan dengan baik gitu loh. Ya. Nah, yang pertama yang harus disiapkan tuh hati kita. Mengatasi rasa takut dalam hati kita, mengatasi rasa takut dalam orang yang mau diajak berdamai dengan kita. Ya, karena pada dasarnya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, itu juga Adam juga takut. Kenapa takut? Karena dia merasa dia telanjang, dia vulnerable, dia bisa terbuka. Dia bisa terbuka kelihatan dalam-dalamnya gitu, dia telanjang. Oleh sebab itu dia bersembunyi, dia cover dirinya dengan daun-daun gitu. Demikian juga orang yang mau berdamai itu mereka juga punya rasa takut. Oleh sebab itu mereka kadang-kadang defensif. Ya mereka tuh diomongin sedikit langsung nyerang balik luar biasa gitu loh. Ya, demanding, dia mau kontrol kita gitu. Ya, nah kita harus meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasih Tuhan sehingga rasa takut itu hilang. Karena firman Tuhan bilang kan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Ya, kita minta kasih Bapa melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Yang kedua yang penting sekali dalam persiapan itu pilih waktu, timing is everything. Pilih waktu dan tempat yang tepat gitu loh. Jangan sembarangan ngomong. Ya, waktunya nggak pas, tempatnya nggak pas gitu loh. Ya, kemudian kita juga harus berdoa sungguh-sungguh minta hikmat daripada Tuhan. Dan keempat, saya pikir persiapan itu adalah dengan positif attitude. Wow. Ya. Nah, setelah persiapan itu dilakukan, kita harus mempunyai attitude juga, yaitu lakukan inisiatif awal. Kita kan sering bilang, wah saya kalau mereka datang pada saya minta maaf, ya saya maafin, saya ada bernamai. Tapi nggak pernah datang-datang. Bertahun-tahun nggak datang, 10 tahun nggak datang, 20 tahun nggak datang, nggak beres-beres gitu loh. Jadi harus kita yang berinisiatif. Ya. Oleh sebab itu Tuhan kan bilang bahwa rekonsiliasi itu lebih penting daripada ibadah.
Wow. Kalau sampai kita lagi beribadah ada sesuatu yang ketinggalan, ada yang sakit hati, Tuhan bilang beresin dulu gitu, baru beribadah, baru berikan persembahan, ya. Matius 5 ayat 23 24 gitu loh, ya. Dan kemudian kan kita tahu bahwa mengasihi itu kan bukan satu perasaan, tapi satu keputusan, satu pilihan, satu choice. Ya, oleh sebab itu setiap hari kita harus memutuskan, memilih untuk mengasihi. Walaupun kondisi lagi nggak enak, kondisi lagi nggak bagus, ya, lagi nggak mood, tapi mengasihi itu adalah satu keputusan, satu choice gitu loh. Ya, bukan satu perasaan. Konflik juga bukan sembuh karena dibiarin berlarut-larut sampai waktu time will heal. Time heals nothing gitu loh. Itu bohong gitu. Nice. Ya, bukan healing. Time itu nggak heal tapi malah tambah sakit gitu loh. Tambah benci, tambah luka hati gitu loh. Jadi kalau mau beres konflik ya diselesaikan gitu, bukan dihindari. Ya, harus dihadapi. Kemudian kalau kita mau mulai rekonsiliasi, kita harus mengambil sikap rendah hati. Jangan datang dengan sangar gitu loh. Mulai dengan mengakui kesalahan kita sendiri. Jangan datang-datang langsung, gua tuh marah-marah soalnya lu gitu, selalu gini. Wah, langsung udah ribut lagi gitu loh. Ya, karena kita tuh kan punya blind spot. Kita tahu kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Tapi nggak semua kelemahan kita kan kita tahu. Ada blind spot yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Dan itu orang lain bisa lihat. Orang lain bisa menunjukkan. Oleh sebab itu kita mesti tahu bahwa penyebab konflik itu pertama itu orang itu mementingkan diri sendiri. Self-centered. Ya. Yang kedua yang kita mesti tahu bahwa penyebab konflik itu karena kita tuh angkuh. Kita tuh sombong. Ya. Nah, firman Tuhan juga jelas sangat berbicara dengan itu. Kalau kita lihat orang-orang yang lagi ada masalah di dalam rumah tangga, gagal pernikahan, kan mereka selalu ngomongnya, kenapa kamu mau cerai? Udah gak cocok lagi, udah gak compatible. Kita memang bukan jodohnya dari Tuhan gitu. Aduh, emang ada manusia yang compatible gitu loh. Ya, 7 miliar orang diciptakan beda-beda. Seorang yang berdosa kawin sama pendosa yang lain, emang compatible gitu. Gak mungkin gitu loh. Tapi perbedaan itu, yang incompatibility itu bisa disatukan di dalam kedewasaan, di dalam Tuhan. Nice. Ya, dalam cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Ya. Jadi kalau kita mau menikah itu jangan cari dibahagiain sama pasangan kita, tapi kita cari menjadi bersama-sama hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan hidup kudus itu kan masih dibentuk melalui segala macam perbedaan baru bisa kudus gitu loh. Nah, kalau kita minta dibahagiain terus, ya akhirnya kecewa gitu. Tapi kalau kita dibentuk untuk menjadi kudus dalam Tuhan, otomatis sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu akan terbentuk. Ya, jadi saya pikir kalau ada konflik, selalu kita tuh lebih bermanfaat berjuang menyelesaikan konflik daripada mengakhiri sebuah hubungan. Nice. Jangan ambil shortcut gitu loh. Dan di dalam kita rendah hati itu kata-kata kuncinya adalah maafkan saya karena hanya mementingkan diri sendiri saja, hanya memikirkan diri sendiri saja. Ya. Kalau kata-kata itu udah diucapkan, maka itu akan meredakan situasi. Yang berikutnya saya pikir kita harus tahu, kita harus memahami luka yang sedang dihadapi oleh orang yang berkonflik dengan kita. Karena biasanya mereka itu melukai kita karena mereka pernah dilukai. Ya, mereka itu marah karena mereka pernah kena marah yang luar biasa. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kasih, kita akan menyebarkan kasih. Kalau kita penuhi dengan sukacita, kita akan menyebarkan sukacita. Demikian juga orang yang terluka sangat dalam, dia tuh butuh kasih dan pengertian yang lebih besar daripada kita gitu. Nice. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus mengkomunikasikan kasih itu dibungkus dalam kebenaran. Mengkomunikasikan kebenaran itu dibungkus dalam kasih. Jangan kebenaran disampaikan dengan kata-kata yang salah, dengan sikap yang salah, ya, dengan attitude yang salah. Tapi kalau kebenaran itu dikomunikasikan dalam kasih, maka bisa diterima. Itu kebenaran yang bisa diterima. Ya, jadi yang penting itu do not attack the person, but attack the problem. Jangan menyerang individu pribadi, tapi selesaikan masalahnya itu. Ya. Dan yang kemudian 2 poin terakhir, yang satu adalah fix the problem, not the blame. Jangan keluarkan kata-kata yang nggak perlu. Misalnya kalau lagi ribut, cerai. Wow, bapak lu, ibu lu begitu sih soalnya, jadi lu juga begitu. Nurun ini, genetical ini gitu loh.
Ya, jangan ngancem ngusir dari keluarga lu, keluar lu, kalau nggak nurut sama papa mama lu, keluar dari rumah lu, ya. Atau ngancam untuk pisah rumah gitu segala macam. Hal-hal seperti itu tuh akan menyakiti gitu, menghilangkan trust di dalam kehidupan seseorang. Nah, kemudian tadi saya katakan jangan jangan suka merendahkan orang lain dengan ngata-ngatain dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Cuma orang yang nggak terhormat, yang berbudi rendah saja, yang suka merendahkan orang lain. Demikian juga jangan merendahkan pasangan hidup, jangan merendahkan apalagi orang yang usianya lebih tua, walaupun dia pendidikannya rendah, ya walaupun dia miskin, tapi nggak boleh itu. Ya. Nah, yang terakhir, kalau semua sudah dilakukan, ini kan proses ya, nggak sekaligus kita lakukan langsung benar gitu loh. Tapi harus latihan, harus proses dalam kehidupan kita. Kalau semua sudah dilakukan, ternyata masih ada perbedaan. Harus diingat bahwa rekonsiliasi itu lebih penting dari resolusi. Wow. Disagreement akan tetap terjadi dalam hubungan apapun juga. Tapi memulihkan hubungan yang broken itu lebih penting, lebih prioritas utama. Ya, hidup berdampingan dengan damai walaupun ada perbedaan itu menunjukkan kedewasaan, menunjukkan seseorang yang punya hikmat, punya kebijaksanaan dalam hidupnya. Ya, jadi it always more rewarding to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Wow. Ya. Oke, jadi berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. So good. Ya. So good. Bagus banget. Apa yang terakhir? It's always good. It's always better to resolve a conflict. It's always more rewarding to resolve a conflict than to dissolve the relationship. Ya. Wah, itu keren. Lalu lebih berharga, lebih mahal untuk resolve, menyelesaikan konflik dibanding mengakhiri sebuah hubungan. Ya. Wow. Itu super sih. Terlalu banyak jam ya. Terlalu banyak. Ya. Terus mulai dari mana nih? Aku juga ulang-ulang berkali-kali khotbahnya sama istri benar-benar karena emang mengasihi sesama, khususnya yang terdekat, gak semudah yang kita kira ya. Karena somehow kadang kita ngerasa kita kasih tuntutan yang lebih besar ke mereka gitu. Karena kita ngerasa kan yang dekat kok gitu. Akhirnya karena tuntutannya gede, ekspektasinya nggak kita jaga, sering kecewa juga akhirnya. Gitu. Dan aku yakin benar. khotbah ini sangat memberkati banget sih. Dan aku berharap sekali lagi yang belum nyimak bisa mampir ke YouTube channel kami, New One International Church, The Peacemakers judul khotbahnya, dan sangat memberkati. Dan menutup seri kita ya, seri Love Actually di bulan, jadi Februari tahun ini 2023 kami New One International Church, sermon series kami berjudul Love Actually, kasih yang sesungguhnya. Dan kita bahas banyak aspek dari kasih antar keluarga, orang tua anak, terus asmara tentunya, terus kasihnya Tuhan kepada kita. Dan ini juga dalam konteks yang Pastor Omen bagiin sebenarnya lebar ya Pastor Omen ya. Ada pernikahan juga ada yang lain-lain, karena filia ini jenis kasih persahabatan ini kasih yang sebenarnya ada bersyarat. Sebenarnya dia bersyarat. Jadi harus ada persamaan, harus ada interest yang sama gitu-gitu. Jadi ketika Om Umin bagiin Pastor Umin bagiin malah tentang kita nih, sejujurnya nggak ada yang cocok sebenarnya. Dan itu interesting. Ya, ternyata emang semuanya balik ke kitanya yang mau belajar untuk bear with one another ya, maksudnya bersabar dengan satu sama lain dengan sengaja gitu. Dan ini powerful banget. Karena ya bahkan aku curhat sedikit ya Mas sebelum kita masuk ke tanya jawab nih. Dalam pernikahan juga kerap kali gitu ya, banyak yang konseling gitu ya ke saya. Kerap kali akhirnya mengasihi karena emang diperintahkan untuk mengasihi, tapi sebenarnya udah nggak suka. Gitu. Dan makanya ada buku bagus ya. Gary Chapman kayaknya yang nulis Five Love Language. Dia nulis buku judulnya I Love You and I Like You. Gitu. Karena dua-dua ini harusnya bekerja sama ya. Soalnya kan kadang suka gitu kan, kita nggak diperintahkan untuk menyukai, tapi kerap kali diperintahkan hanya untuk mengasihi, padahal semuanya akan jauh lebih baik ketika kita belajar menyukai.
menyukai. Ya kan? Iya. Peace itu kan Iya. nggak otomatis ya kalau dari apa yang Pastor Rumin bagikan kan ayat itu kan ayatnya bilang yang di Matius 5 tuh diberkatilah, berbahagialah mereka yang work for peace, artinya mengupayakan perdamaian. Jadi perdamaian tuh nggak otomatis. Jangan karena kebanyakan miripnya jadi lebih damai, nggak banyak konflik. Enggak juga. Nggak ada yang cocok gitu. Pada akhirnya nggak ada yang cocok dan perdamaian itu adalah hasil upaya. Harus diupayakan, nggak ada yang otomatis gitu. Itu bagus banget. Makanya dan kita kayaknya jangan selalu fokus kalau misalnya ada disagreement, jangan selalu fokus pada yang negatif-negatif dari para pasangan kita, dari orang-orang yang berkonflik dengan kita, tapi fokus dia kan pasti ada yang positifnya dalam hidupnya. Nggak semuanya negatif kan. Kalau kita fokusnya sama yang negatif terus ya pikiran kita negatif terus gitu. Iya. Ya. Wow. Gue yakin banyak yang terberkati. Sekali lagi yang belum nonton bisa mampir ke channel kami, dan yang mau bertanya silakan ya di question box. Silakan. Berkaitan dengan ini tentang conflict resolution ya, dan conflict resolving conflict. Oke. Ini ada pertanyaan. Ya. Shalom Pastor, mau menanyakan bila konflik dan persekutuan dikaitkan dengan pengetahuan tabernakel, seperti memang ada saling mengasuh tersakiti dan itu nanti akan ada keterikatan. Wow. Tabernakel, gimana nih? Baru denger gue. Gue juga baru kali denger. Ada ya. Tapi itu idenya memang gitu. Maksudnya Amsal kan berbicara Salomo kan melalui hikmatnya kan dia bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Idenya memang begitu. Ya ada bener. Idenya emang kita nih, ya kita akan saling mengasah ya somehow. Tapi bukan saling menyakiti atau saling menghancurkan ya. Kayak bahkan hubungan yang unik antara petinju dengan sparring partnernya misalnya. Ya kan? Itu kan kalau lagi latihan tuh kan kayak bunuh-bunuhan kan. Yang satu nonjok sekencang-kencangnya, yang satu wow gitu. Tapi kan tujuannya bukan untuk menghancurkan satu sama lain. Justru makin diasah gitu. Dan kali kalau kita belajar, aku suka tinju sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih dulu, cuman karena pendeta zaman dulu tuh apalagi Pentakosta ya, pasti suka tinju semua tuh. Jadi aku tuh seneng belajarin sejarah tinju gitu. Aku mendapati bahwa sparring partnernya itu bisa jadi lebih jago dari petinjunya sebenarnya. Iya. Cuman nggak terkenal aja. Saya tuh lagi treatment karena saya tuh ada otot di punggung di belikat itu yang cedera. Yang ototnya jadi kaku dan numpuk satu dengan yang lain. Pada waktu di treatment tuh, aduh sakitnya bukan main. Kalau bisa teriak, saya teriak lah gitu, sakitnya. Tapi setelah sakit itu jadi sembuh. Setelah treatment itu sakit jadi sembuh. Jadi kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang memang ada hal-hal yang sakit, tapi kalau kita terima dengan positif, terima dengan sesuatu yang baik gitu ya, malah jadi menyembuhkan gitu. Iya. Positif attitude. Dengan somehow aku nggak bilang positive thinking ya, tapi dengan kepercayaan bahwa ya Roma 8:28 ya, pasti mendatangkan kebaikan gitu. Iya. Ya kan? Itu yang mesti dipegang tuh, karena itu firman Tuhan tuh. Pokoknya apapun Tuhan izinkan terjadi, enak maupun enggak, dia bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi positive attitude muncul dari sana sebenarnya. Dari keberanian untuk percaya akan kebenaran itu. Gitu loh, Tuhan nggak pernah iseng lah mengizinkan kita kenal sama siapa. Istilahnya bergereja berkomunitas sama siapa dalam konteks tadi ya, si ngomongin komunitas tabernakel tadi. Dahsyat juga istilahnya, baru dengar tuh. Gue baru dengar. Honestly gue juga baru dengar. Idenya benar dan itu Alkitabiah ya. It has a point though. Jadi emang idenya makanya siapapun yang kalau kaitan ke khotbah Pastor Umen, siapapun yang selalu berusaha menghindari konflik, itu akan kalau bicara komunitas kayak gereja, dia akan pindah gereja terus. Karena di gereja mana itu pasti akan harus berproses gitu. Kalau pindah gereja terus, kapan bertumbuhnya, kapan berbuahnya? Keburu Tuhan Yesus datang kan. Kita nggak pernah tertanam karena setiap kali ada proses, ketika ketemunya nggak cocok dikit, nggak nyaman dikit, pergi cabut ya, gitu. Ya. Oke. Apa lagi Pastor? Itu teman-teman, saya rasa konflik itu memang biasa ya, dan memang harus dijalanin ya. Tapi yang penting saya harap apa yang kita bagikan teman-teman bisa belajar untuk dapat tools ya. Tinggal butuh berani aja. Dan saya berharap bahwa jangan dulu, dan saya suka banget apa yang kata Pastor Rumin bilang,
it's more rewarding, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai untuk to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Itu very powerful punchline. Bahwa kalau ada masalah, bukan diputusin hubungannya, tapi pelan-pelan diberesin ruwetnya, diurai ruwetnya gitu, ibaratnya gitu. Ibaratnya kayak orang itu sebelum kayak benang kusut lah. Kayak benang kusut, kayak sepatu kusut lah misalnya, sepatu kusut lah. Jangan tiba-tiba sepatu kusut digunting gitu. No. Pelan-pelan diurai dulu, sabar dulu. Mungkin lebih ini kali rambut kusut kali ya. Rambut kusut kan misalnya rambutnya panjang nih. Kalau dia kusut pasti kan nggak langsung dipotong kan. Tapi kan dicoba dulu untuk gitu loh. Karena rambut kan sayang ya. Puncak panjangnya tahunan gitu. Iya, yang rambutnya gondrong. Relatable. Iya. Gitu. Kita udah mulai berkhianat rambutnya. Kadang kalau masalahnya itu sulit sekali ya untuk kita berdamai dengan orang, dan kalau kena itu sakit dan kemudian benci sekali dan nggak bisa lupa. Mungkin dia masih periksa dia sudah in peace sama God atau belum, sudah benar-benar damai dengan Tuhan atau belum gitu. Beautiful. Nah kalau dia belum benar-benar berdamai dengan Tuhan, bagaimana dia bisa berdamai dengan sesama? Nice. Iya, idenya terima kasih Om ya, terima cintanya Tuhan, dan memberi dengan cinta yang kita terima dari Tuhan, mengasihi dengan cinta yang itu. Emang idenya selalu gitu sih. Kekristenan kan identik dengan gratitude, hati yang dipenuhi dengan kecurigaan sama Tuhan atau kekecewaan sama siapa di masa lalu, itu pasti akan menghasilkan hati-hati yang nggak dipenuhi ucapan syukur, tapi hati yang dipenuhi kekesalan, dan itulah yang akan akhirnya boro-boro kita bisa berdamai dengan siapa, kitanya sendiri pun masih tadi Pastor Romin bilang masih nggak in peace with God juga. Wow. Iya. Keren. Itulah maksudnya itu apa ya? Iya. Teman-teman, I hope you guys are blessed belajar sesuatu. Kalau mau lebih dalam dengar lagi di khotbah Pastor Romin yang minggu kemarin. Oke, ada lagi mau nanya? Silakan bertanya. Belum ada. Silakan nanya. Belum ada. Pastor, tapi emang konflik itu, tapi Pastor Romin gimana kalau misalnya kadang kan saya tahu orang-orang tuh suka nggak enakan. Gimana dengan orang nggak enakan mau mencegah konflik? Itu gimana tuh? What do you think? Ya, akhirnya jadi menghindari gitu loh. Iya, menghindari dan kemudian akhirnya itu numpuk jadi luka. Kalau orang ada yang bukan etnis ya, tapi ada zaman dulu tuh suka orang ngomong bilang ngambeknya orang Jawa gitu. Orang Jawa ngambeknya orang Batak sama ngambeknya orang Jawa kan beda gitu loh. Kalau orang Batak kan ngambeknya langsung gitu kan. Kalau orang Jawa disimpan dulu satu saat jadi bom yang meledak gitu loh. Itu kalau dia diem itu bukan berarti nggak ada masalah, dia ada masalah tapi di dalam disimpan gitu loh. Iya, ada yang satu saat meledak keluar, ada yang satu saat memang melukai di dalam hatinya dalam sekali gitu loh. Bukan explode, implode jadinya. Iya. Di dalam. Bener. Jadinya ngebatin lama-lama kebatinan namanya. Oh jangan nih kayak gitu ya. Serem juga. Tiba-tiba nyantet gitu kan, diam-diam. Iya. Nah, itu yang mesti dipahami tuh. Jadi jangan sampai kita bilang mungkin kita nyalahin misalnya kita punya gue tipe orangnya melankolis atau tipe yang kayak nyimpan ke dalam apa-apa tuh gini segala macam, gue introvert dan segala macam. Istilah-istilah itu sebenarnya apapun jenis karakteristik kita ya atau kepribadian kita itu nggak jadi alasan untuk menghindari konflik gitu loh. Ya, betul. Ya. Dan memang kalau ada dalam kondisi sulit sekali, kadang-kadang kita juga mesti memikirkan konfliknya itu udah kronis sekali gitu loh, udah sulit sekali untuk mereka berbicara berdua. Itu perlu konselor. Ya. Mungkin ada seorang psikolog Kristen yang membantu, seorang hamba Tuhan yang expert di dalam pastoral counseling yang membantu ya. Mungkin ada pihak ketiga yang membantu, itu perlu sekali gitu. Betul. Ya. Boleh dipikirin teman-teman. Saya berharap semoga ada rekonsiliasi minimal. Kalau belum bisa dapat resolusi sudah susah sih, tapi ya udah. Oke, silakan bertanya di question box ya teman-teman. Question box. Mari kalau ada yang mau bertanya lagi, mari kita cek. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini ada pernyataan
satu. Setuju Pastor, berawal dari pengalaman aku memang bahwa damai itu memang sulit banget. Oke. Betul, tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Nah, gini, Kak, kalau hubungan harus diperbaiki dalam kasus teman saya mengajak ke hal yang tidak baik. Ya jangan ikut dong. Bagaimana Diajakin yang cara nggak baik, masa memperbaiki ketika saya menolak tapi dibilang tidak setia kawan? Nah, ini. Nah, sebenarnya sederhana sih. Maksudnya, masa temen, kalau beneran temen ya, kawan yang sungguh, masa ngajak kita terjerumus ke jurang sih. Idenya kan gitu. Ya kan kalau dia ngaco, kita tahu karena kita setia kawan, justru kita yang ngajak dia untuk nggak ngaco. Masa Betul. kita yang jadi ngaco Kita gara-gara jadi ngaco. setia kawan. Nah, ini justru karena gue ada ada satu cerita nih untuk teman-teman. Dulu istri saya kan teman-temannya banyak yang ngaco tuh. Tapi yang ngaco dia bilang begini. Istri saya kan bukan orang ikut-ikut bandel-bandel kan. Dia bilang gini, ini gue kasih tau lu bandelnya aja ya, tapi lu jangan ikut-ikutan. Nah temen tuh kayak gitu tuh. Oke, kan bandelnya. Dia depan istri saya bahwa iya ini gue nakal banget, gue bejat banget di sini, tapi lu jangan ikutan ya. Awas lo kalau gue ikutan, gue ngamuk lo. Nah yang kayak gitu itu baru kawan yang benar. Tapi kawan bukan, yang benar kalau lu nggak ikut, bukan ngomongnya kalau lu nggak ikut ngerampok sama bank sama gue, lu bukan teman gue lagi. Kawan gitu. Ekstrim itu. Justru bisa jadi pertemanan itu akhirnya dibuktikan kalau ada satu teman kita yang lagi ngaco dan menuntut kita ikut ngaco bareng dia. Itu justru menunjukkan itu bukan persahabatan, bukan pertemanan yang baik gitu. Pergaulan yang sama sekali buruk. Kayak misalnya gini, kata-kata yang muncul ya ketika pertama kali misalnya kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Tiba-tiba geng kita nih, yang geng kita banget lah, bestie-bestinya kita nih, best friend tiba-tiba jadi nggak asik lo, so suci lo sekarang kan gitu. Kalau saya kan selalu bilang, omelin lah, bilang gini, oh jadi lu pengen gue jadi penjahat gitu. Tanya gitu deh. Padahal kalau gue suci, lu yang diuntungkan, maksudnya gue jadi orang yang lebih menguntungkan buat kalian. Lu pengen gue jadi penjahat gitu, jadi penipu, mau lu gue jadi bajingan kan gitu. Enggak juga kan ya, makanya jangan kok gue lagi bener bukan disupport malah dibully kan gitu. Jadi aku selalu bilang gitu, jangan takut lah, maksudnya kita yang justru bawa pengaruh yang baik buat mereka, jangan sampai kita yang ketarik sama mereka. Fungsi kita sebagai anak Tuhan apa? Ya kan dibilang kan dunia ini kan gelap, kita ini kayak terang dunia. Nah kalau kita yang terangnya ikutan gelap, fungsinya apa? Ya kan idenya kan gitu. Dunia ini dipenuhi dengan peperangan, dan kita ini diharapkan sama Tuhan diangkat anak oleh Bapa di sorga supaya kita ini jadi anak-anaknya yang mengupayakan perdamaian kan. Hanya dengan demikian kita tahu kita anaknya kan. Ketika kita paling nggak bisa tuh kalau ngeliat ada orang yang konflik tapi nggak diberesin gitu, kita bawaannya pengen penengah, pengen berusaha jembatanin, pengen berusaha mendamaikan. Itu benar yang menunjukkan kita anak Tuhan sebenarnya. Benar, iya. Oke, ini ada satu pertanyaan, tapi sebenarnya udah dijawab tadi sih harusnya. Coba tips atau sistem jadi peacemakers itu gimana ya, Pastor? Maksudnya mindset kali, cara berpikir untuk jadi peacemaker itu seperti apa? Sebenarnya kekristenan itu kan idenya terima terus kasih. Karena kita gini, kita ini kan kalau kita ngerti doktrin Kristen benar ya, kita ini diperdamaikan dengan Bapa oleh Yesus. Jadi ada pihak yang mendamaikan antara kita dengan, jadi sebenarnya ketika kita bikin dosa, kita itu bukan cuma melakukan sesuatu yang nggak boleh dilakukan, tapi kita lagi ngajak ribut Tuhan. Kita lagi dalam posisi yang memusuhi, kita tuh lagi oposisinya Tuhan gitu loh. Nah, Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita itu diperdamaikan. Nah, idenya itu gitu loh. Kita diperdamaikan dengan Bapa, membuat kita dipenuhi rasa syukur, dan rasa syukur itu yang akan membuat kita kuat, rela, ya, sudi untuk mengupayakan perdamaian gitu. Karena kita udah lebih dulu ngerasain apa indahnya gitu diperdamaikan dengan Bapa. Sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin terjadi. Bapa kudus, kita penuh dosa kan gitu. Sebenarnya nggak mungkin terjadi, tapi Yesus memungkinkan itu untuk terjadi dengan menebus kita kan gitu. Jadi idenya kekristenan itu selalu terima dan kasih. Konsep sistemnya itu. Karena kita udah menerima, kita bersyukur, makanya kita rela memberi. Aku bikin quotes kayaknya kemarinnya di minggu lalu, karena ini temanya kan masih tentang Love Actually. Aku tulis, kalau Tuhan aja sudi nerima saya, kenapa saya nggak rela nerima orang lain gitu. Idenya tuh gitu. Sistemnya sesederhana itu sebenarnya. Ya, terima kasih, terima kasih. Gitu. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih, berarti itu nggak tahu terima kasih. Sistemnya sebenarnya sederhana itu, nggak jelimet-jelimet amat gitu. Ya. Pak Roman itu mau tambahin sedikit tentang jadi peacemakers sesuai pertanyaan. Iya, saya
cuma membayangkannya gini loh. Nah, Tuhan Yesus itu kan antara antara Allah dengan manusia kan terputus hubungan karena dosa. Jadi tadi Pastor Kristo udah menjelaskan panjang lebar. Saya pikir itu luar biasa sekali. Tuhan itu jadi jembatan pendamaian antara Bapa dengan manusia. Wow. Ya. Jadi dia menjembatani terjadinya perdamaian itu. Lalu Tuhan juga bilang pada dasarnya kan intisari daripada Taurat dan kitab Nabi itu kan kasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh-penuhnya dan kasihi sesamamu manusia dengan seperti dirimu sendiri. Nice. Jadi mengasihi itu menjadi satu pusat daripada semuanya untuk bisa mendamaikan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, semoga belajar sesuatu ya. Kalau kita berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan, berarti artinya semua yang kita terima harus kita kasih. I think it's beautiful bahwa grace yang kita terima ya kita harus kasih juga ke orang lain. Bahwa ya kita harus kasih, izinkan orang ada ruang bikin salah dimanapun kita berada. So saya harap ini jadi sesuatu yang baik. Nah, teman-teman silakan bertanya lagi. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya udah. Tapi silakan, kita masih ada waktu beberapa untuk nanya lagi. Ya. Kita kasih waktu. Pasal mungkin ada yang outtakes dari Pastor Ruben punya sermon kemarin yang paling menyala buat Pastor sendiri mungkin. Yang paling menyala bagi saya itu quotes nutup ya sih. It's always more rewarding to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Kita ini kalau sukanya, saya selalu ngeliat ini kayak sepatu. Sorry kalau agak penggambaran yang kasar, kayak sepatu. Orang zaman dulu kalau sepatu rusak tuh diperbaikin. Kalau zaman sekarang sepatu rusak beli, maksudnya kayak. Karena bagi saya tuh belinya nyicil ya. Iya, beli nyicil. Karena yang paling nyaman itu yang udah lama maksudnya. Nah, poin saya adalah teman-teman gini, jangan kebiasaan buang barang aja. Karena kadang kalau kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, ngebuang barang, ngebuang hubungan, seringkali itu jadi sesuatu yang justru menunjukkan bahwa kita nggak ada penghargaannya. Maka itu saya percaya bahwa semua yang kita hargai, kita nggak akan mudah buang. Tapi teman-teman gini, satu yang saya tangkap sih gini, untuk bisa rekonsiliasi itu butuh dua pihak. Saya berdoa supaya teman-teman dan 60 sampai ratusan atau ribuan orang yang nonton hari ini ya, minimal kamu jadi pihak yang rela untuk rekonsiliasi. Gini, kita jadi pihak yang seperti Yesus itu kan, Yesus yang mengupayakan itu sebenarnya. Nah gini, teman-teman harus tahu bahwa rekonsiliasi bukan berarti kamu setuju dengan nilai orang. Misalnya kayak yang tadi dia bilang gini, kamu misalnya malas sama kamu udah gini nggak mau dan sebagainya. Berrekonsiliasi itu bukan berarti kamu berusaha menyenangkan orang. Kamu berusaha menyenangkan semua orang, itu dua hal berbeda. Tapi rekonsiliasi artinya kamu itu tidak ada beban dan bahwa kamu udah minta maaf dan kamu tidak ada rasa bersalah sama orang itu karena kamu sudah lakukan semua bagian yang kamu harus lakukan. Nah, kalau misalnya orang itu masih mendem, masih nggak enak, bagi saya itu sudah tidak jadi urusan kamu. Apalagi kalau dia begitu untuk alasan yang salah ya, teman-teman. Ya. Nah, ada orang-orang yang bete sama kamu karena alasan yang salah, dan karena itu alasan yang salah, saya nggak yakin kamu itu harus ikut di dalam alurnya dia. So ya, yang penting kamu damai sama dia nggak damai sama kamu, saya nggak yakin itu urusan kamu. Dari saya sih itu ya. Outtake salah satu yang aku ambil yang dari khotbah Pastor Ruben kemarin yang paling nonjol juga, rekonsiliasi dalam hubungan lebih penting dari ibadah. Itu wow. Itu antara overstatement atau emang itu seserius itu, karena kita kan belum lama belajar ya Pastor bareng ya Bible study kan tentang itu tuh. Kalau ada keberatan di hati sesamamu terhadap engkau dan engkau lagi mau memberikan persembahan, mau pelayanan, tinggalin dulu pelayanannya, beresin dulu gitu. Dan ini keberatan di hati orang terhadap kita loh, bukan keberatan di hati kita terhadap orang. Jadi yang tadi Pastor El bilang, kita juga mesti hati-hati juga. Maksudnya kan kita pikir yang penting bagian gue udah beres, bukan urusan gue lagi. Enggak juga, ternyata masih urusan gue. Minimal kita datang sedikit ke dia dan bilang kayak, gue udah minta maaf ya kalau lu nggak maafin gue ya. Tapi gini, at least lu doain gue lah, gue mau pelayanan nih. Kalau nggak pelayanan gue nggak ada artinya nih. Kalau lu nggak terus bete-bete sama gue, kayak gitu ya. Kita sampai bisa ngomong begitu dalam buat aku. Ini bagian salah satu kalimat yang wow. Rekonsiliasi dalam hubungan lebih penting dari ibadah. Ngingetin juga Hosea ya. Ya nggak sih, Hosea kan? Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan daripada korban bakaran dan korban sembelihan kan.
Jadi emang dia paling suka tuh rekonsiliasi, karena emang dia itu, Jesus especially is the reconciler. Dia itu pendamai memang, dan Bapa paling senang kalau kita jadi kayak dia. Dan kayak Yesus bilang kan, kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa kan gitu. Jadi emang nampaknya warna yang harus kita berikan bukan warna yang harus kita berikan. Warna yang secara natural kita cerminkan adalah kita mengupayakan itu. Selalu paling nggak betah kalau ada yang lihat tuh lagi gontok-gontokan, lagi perang dingin, kita bawaannya tuh pengen kayak nggak betah gitu loh, pengennya kayak mendamaikan, ayo ngobrol sini deh gitu. Maksudnya kok bisa sih jutek-jutekan berminggu-minggu gitu, maksudnya cuek-cuekan berbulan-bulan, kok bisa gitu. Kita tuh kayaknya nggak bakalan betah dengan itu, karena aku percaya Roh Kudus di hati kita ya pasti push kita untuk melakukan sesuatu. Karena kita ya anak-anak Allah yang emang warnanya, intisarinya ya peacemakers memang, bukan troublemakers ya. Ini ada pertanyaan masuk nih. Oke. Apa semua konflik harus diselesaikan? Kalau orang tersebut bahkan tidak tahu kalau dia telah menyakiti kita, gimana? Kalau kita tiba-tiba datang, tiba-tiba minta maaf, dan dia bakalan bingung, maksudnya dia bakalan bingung kayaknya, apalagi dia itu non-Kristen, tidak mengerti arti kasih Bapa. How, pastors? Gimana? Gimana Pastor Men? Kalau menurut Pastor Men, aku ntar jawab belakangan. Kalau konflik itu kan terjadi sesuatu yang memanas gitu loh. Terjadi sesuatu yang saling marah. Terjadi sesuatu yang saling tidak menerima gitu loh. Kalau orangnya nggak tahu bahwa dia itu nyakitin kita, bagaimana bisa disebut konflik? Itu sakit hati kita, bukan konflik itu. Itu kita tersinggung, itu bukan konflik itu. Ya, kalau tersinggung, kalau sakit hati kan penyelesaiannya lain lagi, bukan konflik gitu. Ya memaafkan, mengampuni, karena dia nggak tahu, dia juga nggak ngerti kalau dia nyakitin kita, kok malah kita mau berkonflik sama dia gitu loh. Nice. Ya. Ini, sebentar, Pastor Chris tadi tiba-tiba ngilang, ini muncul lagi sebentar. Dia terputus ya. Terputus tadi dia. Nah, ini udah di accept sebentar ya. Tadi bisa tiba-tiba dia hilang gitu. Nah, yuk. Tadi hilang. Putus tiba-tiba, tapi nyimak. Ya, benar setuju. Oke. Dan nggak ada ruginya juga sih kita minta maaf juga. Maksudnya kalau memang kita rasa dari pihak kita, bahkan sampai dalam tertentu ya, kadang demi rekonsiliasi, kadang kita dibuat rela atau sudi minta maaf ketika kita mungkin nggak salah. Karena gini, jujur. Yesus kan nggak salah. Kan dia yang nggak mengenal dosa dijadikan dosa tuh gimana artinya? Dia nggak salah sama sekali. Dan kita bahkan nggak tahu kita berdosa bahkan. Hukum Taurat itu kan dikasih kan untuk kasih tahu betapa berdosanya kita. Rasul Paulus kan bilang gitu. Jadi Alkitab ada nih untuk pas kita baca. Kita harus makin menyadari bahwa kita tuh ngaco banget. Akhirnya kita menyadari dan kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya kita datang kepada Sang Juru Selamat yang udah memberikan nyawanya sejak 2000 tahun yang lalu ketika kita belum tahu apa-apa. Belum tahu. Nice. Kita mana tahu dosa kita yang menyalibkan dia. Kita aja nggak tahu. Iya. Tapi dia mati. Dan itu yang mesti jadi jadi pengingat gitu loh. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa itu salah satu ayat yang paling selalu bikin saya bergetar sampai detik ini loh. Dia benar-benar, makanya dia pun ketika meminum cawan yang berisi bukan hanya penderitaan tapi murka Allah. Dia kan hesitate ya, kayak kalau boleh cawan ini lalu gitu. Karena isinya tuh dosa. Bayangin, Tuhan yang Maha Kudus harus minum dosa. Kayak apa? Orang pasti mikirnya selalu gini, oh dia takut tuh disalib, soal disalib tuh mengerikan. Terlalu kejam. Enggak, dia nggak mungkin takut disalib. Kalau dia takut disalib, masa kalah sama Rasul Paulus? Paulus bilang mati untung kok. Hidup Kristus. Masa dia takut mati? Saya nggak percaya dia takut mati. Karena isi cawan itu bukan cuma penderitaan disalib, tapi dosa seluruh dunia harus diminum sehingga Bapa memalingkan wajah dari dia ketika dia disalib. Buat saya ketakutan itu yang dia miliki. Tapi dia minum itu. Bayangin tuh rasanya kayak apa. Dan itu yang kerap kali kita rasakan ketika kita rasanya kita nggak salah dan kita taunya dia yang bermasalah. Tapi kita duluan yang maju. Kayak gitu. Kita minum sesuatu yang nggak enak buat kita. Walaupun 99,99% salahnya di dia ya. Tapi kita yang maju dulu. Yesus 100% salahnya di kita loh. Enggak 99,99. Pure kita yang salah gitu. Dan kita yang nyalipin dia pula. Ya kan? Kita yang nyalipin dia. Dan dia bisa berdoa gitu kan, Bapak ampuni mereka. Mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Makanya ada plesetan orang yang susah mengampuni. Dia bilang, ya masalahnya dia tahu Pak, bukan nggak tahu.
kan gitu. Maksudnya dia tahu apa yang dia perbuat. Nah itu dia. Iya. Buat saya nggak ada urusan sama. Responnya harus seperti Kristus. Makanya ya Kristen kan artinya pengikut Kristus ya. Kalau Kristus melakukan itu, kita juga hendaknya melakukan hal yang sama. Dan ini selalu jadi memang bukan pergulatan batin lagi ya, sebuah proses seumur hidup. Ya, ada pertanyaan bagus belum lama diberikan kepada saya, dan aku coba jawab. Dia bilang, kita tuh diproses sampai kapan sih? Gitu. Karena kan aku belajar dari almarhum papa ya. Saya rasa kita diproses sampai kita mati atau dijemput sama Tuhan Yesus deh. Nice. Nggak akan ada momen kita akan ngerasa kayak, gue udah beres nih. Gue udah diproses. Enggak, lu masih. Selama lu masih hidup, lu masih diproses. Papa tuh ya ampun, udah kurang baik gitu maksudnya tuh. Apa aja, ada aja yang ngudak-ngudak, ada yang jahatin, ada yang manfaatin. Wah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok nggak kelar-kelar ya dia prosesnya. Padahal dia udah kayak gini, gimana gue yang masih jauh banget. Dari sabar, dari ngalah, dari rendah hati. Dari lembut jauh gue. Nah ini udah begitu aja masih terus diproses. Akhirnya aku menyadari ya, kita ini lebih berdosa dari yang kita berani, dari yang kita sadari, tapi diampuni dan dikasihi lebih dari yang kita berani percaya. Iya. Semakin kulik, semakin kagum, dan kekuatan itu yang membuat kita jadi inisiator untuk rekonsiliasi. Karena harus ada yang duluan. Ya, kan Pak Surmi juga tadi bilang juga sama kan di pesannya juga. Kalau kita nungguin dia duluan sampai 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, kita nungguin dia duluan. Nice lah. Oke. Ada saya harap teman-teman bisa belajar something. Ini ada lagi yang mau bertanya, udah nggak ada yang nanya. Kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, ya sudah kita sudahin aja. Kita berdoa aja kali ya teman-teman. Oke, you're okay? Kalau udah nggak ada, ya sudah. Yuk, Pastor Christian berdoa kali ya. Boleh. Tunggu. Masih ada lagi? Ada nggak? Coba. Oh, ini masih ada satu lagi. Ngeliat lagi makanya. Oh, ada. Coba. Sayang nih, soalnya ada 10 menit, 12 menit. Kita konflik dengan orang terdekat dengan hal yang sama berulang kali dengan banyak solusi, namun masih terulang kembali. Ya berarti belum beres. Maksudnya ada yang antara kita yang masih hold grudges namanya, atau dia. Kan ada 2 orang. Dua-duanya harus jujur. Siapa yang masih kenapa? Karena kerikilnya berarti masih ada tuh, walaupun udah tinggal kecil. Ya kan kerikil kecil di sepatu kan kaki bisa berdarah kan gitu. Jadi harus ada yang jujur karena pasti masih ada sesuatu. Makanya ada terus gitu. Ada yang masih, kalau bahasa Pastor Romin itu ada yang masih terluka. Ya kan hurt people tend to hurt other people. Orang yang terluka cenderung punya kecenderungan begitu. Dan kita jangan berpikir bahwa sekali ngobrol beres, semuanya selesai. Halo. Itu rekonsiliasi ini juga satu proses gitu. Nggak bisa sekali ngobrol semuanya selesai. Orang sakit hatinya udah 20 tahun mau selesai dalam waktu setengah jam begini sih. Iya, nggak bisa gitu. Harus dibuktikan bahwa ada sincerity setiap hari ya, baru dia bisa melihat timbul kembali trust-nya itu, karena trust-nya udah hilang. Trust udah hilang, kan dia terluka. Dan kadang kenyataannya yang paling menyebalkan adalah kadang yang bikin dia terluka bukan kita, sama sekali bukan kita. Iya. Ya ada orang yang dibesarkan di keluarga yang abusive, yang tidak bertanggung jawab. Ya dia produk dari broken home. Dia rusaknya bukan sama kita dan kita bingung. Iya. Kenapa ya dia sama gua? Nggak ada. Dia terluka aja karena kehidupannya gitu. Dan kita harus lebih considerate, lebih peduli dan lebih bisa memahami akhirnya. Lukanya bukan gara-gara kita dan kita bingung akhirnya, gue nggak ngapa-ngapain kok dia kenapa ya, sewot amat sama gue kan gitu. Iya. Itu kenyataan gitu. Iya. Ya benar, itu produk dari abusive parents misalnya atau environment ya, lingkungan bisa terjadi. Ya bisa terjadi seperti itu. Dan nampaknya itu satu jiwa lagi yang Tuhan percayakan untuk kita dalam tanda kutip gembalakan ya. Dengan kasih, dengan kita, kalau dia terluka ya kalau bisa dibilang kita harus bebat ya, kita harus obati dan harus kayak gitu. Yang kadang kita temui di tengah jalan ya kayak kisah itu ya, kisah orang Samaria yang baik hati kan, kenal raga saudara bukan, tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan terluka gitu kan. Kayaknya bukan urusan kita kan sebenarnya. Udah enak-enak hidup gue, tiba-tiba kok ada dia nih. Bukan urusan gue, bodo amat kan gitu. Gak bisa. Jadi urusan kita sekarang. Kan gitu. Jadi emang, ya inilah, ada beauty of Christianity. Ya, this is love actually. Kasih itu sebenarnya emang seperti itu. Ya, emang benar-benar apa ya idenya apa, aku dengan apa ya, aku pikir aku udah punya cinta sejati, tapi
kerap kali ketika ngadepin yang gini-gini nih kadang keluar aslinya, kadang kayak wah berarti Oh belum iya. nih, mesti terus diproses nih, gawat nih kan gitu. Iya, kadang kita bisa Iya, bisa iya. pecah, bisa tiba-tiba mendadak kesel, bisa mendadak tiba-tiba ngeluarin sesuatu yang kadang ngagetin gitu ya. Kayak misalnya gini ya, aku tutup dengan, ya mungkin nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup dengan at least dari aku ya. Kemarin ketika kan ngikutin kasus Sambolado tuh ya, kayak ngikutin persidangan kan, berlarut-larut kan persidangan. Iya. Jadi semakin Iya. ditemukan bukti-bukti baru bahwa dia itu bersalah, saya makin menyadari gila nih orang jahat banget ya. Kebencian di hati saya itu terpupuk gitu. Padahal nggak kenal, cuma gara-gara ngikutin kasusnya ya. Kan penemuan baru, sadis banget ya orang, saya makin kesel. Nah akhirnya puncaknya adalah ketika vonis diberikan kan. Vonis kan hukuman mati. Untuk sejenak tuh saya sempat keseneng deh. Sempat seneng. Sama, gue juga. Gitu. Gue juga Jadi saya sempat kayak ini seneng, kasar malah kayak mampus loh. Sempat gitu. Itu di dalam diri saya lagi. Tiba-tiba saya benar-benar rasain Roh Kudus tuh benar-benar berbicara. Aku yakin itu pasti suara Bapak ya. Karena dia berbicara dengan kalimat yang Papa sering pakai. Almarhum sering pakai. Dia pakai kata cuma 2. Nggak gitu. Papa tuh sering banget ngomong gitu. Ketika ada yang lagi jahatin dia, terus kita bereaksi untuk melawan balik, untuk coba. Dia bilang nggak gitu kak. Dia selalu bilang nggak gitu kak. Dan itu suara cuma ngomong gitu dong. Saya langsung berasa kayak di apa ya, bahasa Betawinya tuh kayak ditoyor gitu sama Roh Kudus. Kayak nggak gitu. Gitu loh. Nggak gitu. Kaget saya. Karena saya lebih kaget lagi. Saya pikir saya udah punya cinta sejati, ternyata belum. Saya bisa bersuka cita akan sesuatu yang benar-benar, waduh, kok problematik banget saya, pantasan masih terus diproses kan gitu. Kalimatnya sama persis sama makanya kita kan masih minta ampun tiap hari kan, kita kan tapi masih salah tiap hari, masih salah gitu. Ya. Dan itulah love actually itu segitu, memang nggak bisa kita mengasihi tanpa Tuhan. Dan tanpa tadi Pastor Rumin, dan nggak bisa kita mengupayakan rekonsiliasi kalau kita belum diperdamaikan dengan Bapa ya, Pastor Rumin. Kita harus nerima itu dulu, kita menerima pendamaian itu dulu, sehingga kita bisa jadi pembawa berita pendamaian bagi yang lain kan gitu. Ini kan Rasul Paulus bilang gitu kan, penyelamatan kami nih, khususnya saya sebagai rasul, itu jadi bukti bahwa Tuhan tuh bisa selamatin siapa aja, dan dia lagi mau rindu mendamaikan siapapun dengan dirinya. Jadi nggak ada yang beyond reconciled with God, nggak ada yang di luar, nggak mungkin direkonsiliasi sama Tuhan tuh, nggak ada sebenarnya, asal mau aja gitu. Dan itu selalu jadi pengingat sih. Ya itulah sedikit dari aku lah, curhat kemarin di Kudus. Powerful, very good. Jika milih diam untuk menghindari konflik, apakah boleh? Nah itu diam sama kayak ngediemin ya, maksudnya waktu kan nggak menyembuhkan apapun ya, Pastor Romin. Memang harus resolve sih. Ya. Iya. Oke. Ya udah, untuk sekarang yang nyambungnya udah nyampe situ aja. Ya udah teman-teman, thank you so much. Sajian doa deh. Yuk, mari kita wajeng doa. Thank you so much for everyone. Sampai ketemu di lebih lagi Selasa depan. Jangan lupa minggu ini ada seri yang baru. Sampai ketemu di bulan Maret. Besok Maret, gila ya, udah 2 bulan. Oke, 2023 itu 2 bulan. Thank you ya, God bless you. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Thank you. Biarlah rekonsiliasi yang kami pelajari bisa jadi sesuatu yang menginspirasi bagi kami Tuhan. Biarlah mentransformasi hati kami, dan kami mempunyai niat untuk berdamai dengan siapapun. Kami menjadi pembawa damai. Kami tahu bahwa orang-orang yang kami kasih nggak sempurna, tapi kami menunjukkan kasih-Mu sempurna pada waktu kami mengasihi orang-orang yang sempurna. Thank you Lord atas hari ini. Biarlah damai sejahtera itu menyertai anak-anak. Terima kasih Bapak. Karena nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pastor. God bless. Bye.